Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dengan NIM 08111282429044. Mata kuliah Algoritma Pemrograman L2. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi array, yaitu dalam soal A ini yang pertama, buatlah dua array integer dengan ukuran 10 bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangan irisan dari dua array tersebut. Nah, ini yang pertama untuk deskripsi programnya. Yang pertama itu kita mulai, kemudian pesan variabel A dan B dengan array dari 0 sampai 100 ke dalam komputer dengan tipe data integer. Nah, di sini tadi kan dua array dengan ukuran 10 bilangan, tapi di sini saya buat 100. Kemudian pesan variabel K, L, I, J, X ke dalam komputer dengan tipe data integer. Kemudian menunggu input dari keyboard untuk variabel K. Selanjutnya menginput nilai K ke dalam komputer. K kita input nilainya itu 2. Nah, kemudian menunggu input dari keyboard untuk variabel L. Kemudian selanjutnya menginput nilai L ke dalam komputer. Nah, L itu kita isi dengan 3. Nah, untuk I sama dengan 0 jika I kurang dari K dan I merupakan proses pernyataan perulangan. Kemudian kita cek apakah 0 itu kurang dari 2. Nah, jika benar, maka masuk proses untuk menentukan nilai ke 1. Nilai ke 1 itu 2. Kemudian untuk AI-nya itu kita input nilai ke 1. Setelah itu, cek kembali untuk I sama dengan 1, apakah I kurang dari 2? Jika benar, maka masuk proses untuk menentukan nilai kedua. Nilai keduanya yaitu 4. AI nilai kedua. Setelah itu, cek kembali untuk I sama dengan 2, apakah 2 itu kurang dari 2? Salah. Karena salah, maka keluar dari perulangan. Kemudian masuk ke perulangan selanjutnya, untuk I sama dengan 0, dan I itu kurang dari 1, maka kita cek apakah 0 itu kurang dari 3. Nah, jika benar, maka masuk proses untuk menentukan nilai ke 1. Nilai ke 1 sama dengan 3. Misalnya kita input nilai ke 1 itu 3. BI-nya nilai ke 1. Setelah itu, kita cek kembali untuk I sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 3? Nah, jika iya, maka masuk proses untuk menentukan nilai kedua. Nah, nilai kedua sama dengan 1. Kita inputkan nilai kedua itu sama dengan 1. BI, nilai kedua. Setelah itu, kita cek kembali untuk I sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? Jika benar, maka proses untuk menentukan nilai ketiga. Nah, nilai ketiga itu kita inputkan 7. Kemudian setelah itu BI, nilai ketiga. Nah, setelah itu kita cek kembali. I sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu kurang dari 3? Tidak kan? Jadi, kita keluar dari proses perulangan. Kemudian kita cetak untuk hasil perulangan selanjutnya. A irisan B. Untuk I sama dengan 0 dan I kurang dari K, kita cek apakah 0 kurang dari 2. Nah, jika iya, maka masuk ke perulangan J sama dengan 0 dan J itu kurang dari 1. Maka cek apakah J kurang dari 1. Jika benar, maka masuk pernyataan kondisi. Kemudian, eh, jika sudah tidak memenuhi syarat untuk pernyataan J, maka keluar dari pernyataan. Kita cek kembali untuk pernyataan perulangan untuk I. Jika memenuhi syarat, maka lanjut kembali. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka keluar dari pemrograman. Setelah itu, kita cetak eh, tutup kurang ini, kemudian selesai. Nah, ini untuk fase berikutnya. Yang pertama, kita inputkan variabel A, array dari 0 sampai 100, dengan tipe data integer.
Kemudian kita inputkan juga B, itu array dari 0 sampai 100 dengan tipe data integer. Kemudian kita inputkan variabel K, L, I, J, X dengan tipe data integer. Yang pertama kita mulai atau begin, kemudian kita inputkan nilai K, inputkan nilai L, kemudian untuk I sama dengan 0 to K, maka kita mulai, kita inputkan AI, kemudian selesai. Untuk I sama dengan 0 to L, maka kita mulai atau begin, kita inputkan BI, kemudian selesai. Nah, maka akan dibaca A, eh, kemudian write itu A, irisan dari B, sama dengan kita masuk ke proses. For I sama dengan 0 to K, maka kita mulai, kita inputkan X itu sama dengan 0. Kemudian untuk perulangan J sama dengan 0 to L, maka kita masuk ke pernyataan kondisi. If AI itu sama dengan BI, maka kita proses X itu sama dengan 1. Kemudian selesai. Nah, untuk pernyataan if X sama dengan I1, maka kita mulai, maka kita proses A itu 1, AI. Kemudian selanjutnya selesai, kita cetak X. Dan selesai. Kemudian untuk codingannya, nah, yang pertama itu kita include IOStream. Include IOStream merupakan header dari suatu pemrograman. Kemudian using namespace std, yaitu untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita sedang menggunakan std untuk di semua fungsi. Kemudian int main, ini merupakan fungsi utama. Selanjutnya, begin, kita inputkan nilai array A ini dengan indeks 100. Kita inputkan juga array B ini dengan indeks 100 dengan tipe data integer. Variabel K, L, I, J, X ini dengan tipe data integer. Kemudian kita cetak ke layar, masukkan banyak himpunan A. Kemudian untuk inputnya itu K. Kemudian masukkan banyak himpunan B, untuk inputnya itu L. Kita masuk ke proses, yaitu for untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari K. Maka kita cetak ini ke layar, masukkan nilai A, kemudian kita inputkan AI. Nah, jika ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka kemudian jika ini setelah diproses, maka dia akan melakukan perulangan I++. Sampai hal itu tidak terpenuhi lagi. Kemudian masuk ke statement berikutnya. Untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari L, maka dia akan memproses ini sama seperti tadi, tapi ini yang B. Kemudian jika selesai, dia akan melakukan perulangan I++. Kemudian kita input A, irisan dari B sama dengan, kita mulai proses untuk I sama dengan 0. I jika kurang dari K, kita inputkan di sini X sama dengan 0. Kemudian kita masuk perulangan lagi. For J sama dengan 0, jika J kurang dari 1, maka kita masuk ke pernyataan kondisi if. If AI sama dengan BJ, maka kita akan memproses X sama dengan 1. Kemudian jika tidak, maka akan keluar. Kemudian if X itu sama dengan 1, maka kita akan memproses AI. Kemudian jika ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka kita akan lakukan perulangan I++. J++. Kemudian jika perulangan J++ ini sudah
eh, tidak lagi terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan I plus plus. Kemudian si outnya eh, kurang kurung kurawal, kemudian kita inputkan nilai X dan selesai. Nah, ini untuk flowchartnya, kita mulai start. Start itu diawali, start dan end itu disimbolkan dengan oval. Kemudian kita inputkan nilai input dan output itu menggunakan jajar genjang. Kemudian kita inputkan variabel K dan L. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. I sama dengan 0 to K. Kemudian di sini kita turun ke AI ini, input ini. Kemudian kita melakukan perulangan I plus plus. Dia masuk ke sini. Dia masuk ke perulangan lagi. I sama dengan 0 to L. BI, I plus plus. Dia masuk lagi ke sini. I sama dengan 0 to K. Kita proses. X itu sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke perulangan lagi. Y sama dengan 0 to L. Nah, dia masuk ke pernyataan kondisi. Jika AI itu sama dengan BJ, nah, jika benar, dia akan memproses X. Eh, jika benar, dia akan proses X sama dengan 1. Jika salah, dia akan lanjut ke stasiun berikutnya, yaitu X sama dengan 1. Dia akan memproses A1 ini. Jika tidak, dia akan langsung ke sini. Perulangan J++. Setelah perulangan J++, maka dia akan melakukan perulangan I++. Kemudian naik lagi ke sini, dan outputnya itu X, kemudian N. Kita coba langsung ke program. Yang pertama itu include stream, kemudian using pass std, kemudian in domain, selanjutnya kita inputkan INTA itu sama dengan 100. Selanjutnya INTB sama dengan 100. Selanjutnya untuk INTK L, Y, X. Kemudian out masukkan eh, banyak himpunan. Kemudian selanjutnya CI-nya tukar. Nah, out lagi masukkan banyak himpunan B. CI-nya itu L. Selanjutnya for I sama dengan 0, kemudian I kurang dari K, itu K, kemudian I plus plus. Selanjutnya kita buka kurung kurawal lagi, si outnya masukkan nilai A. Selanjutnya si in A, I. Selanjutnya tutup kurawal.
For lagi. For I sama dengan 0. I itu kurang dari 1. Oh, ini L. Kemudian I plus plus. Selanjutnya kita inputkan di sini. Kita inputkan di sini hmm, di out, masukkan nilai B. In B I. Selanjutnya untuk berawal eh, kasih out di sini A irisan dari B terus sama dengan selanjutnya kita masuk ke perulangan for I sama dengan 0. I kan dari K kemudian I plus plus. Nah, selanjutnya ini buka kurung kerawal, masukkan X itu sama dengan 0. Selanjutnya for Y sama dengan 0. Kemudian Y itu kurang dari L, Y plus plus. Kemudian kita proses di sini if A, I, kemudian itu sama dengan B, J, dan masuk ke kita proses lagi X itu sama dengan 1 break. Selanjutnya kita tutup. Em, Selanjutnya kita tutup. Kemudian di sini if X itu sama dengan 1, maka kita proses di sini di out A, I. Kemudian setelah itu kita ketikkan di sini di out. Setelah itu di in X. Selesai. Kita coba run.
Mhm. Ke ini L, kemudian is, kemudian is, buka, terus plus masukkan nilai A. Mhm. For i sama dengan 0, i. Baik, kita coba round. Nah, bisa kita masukkan banyak himpunan A, misal 4, himpunan B-nya 3. Nilai A 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai B-nya 2, 5, 4, 3. Oke, kita enter. Nah, jadi eh, irisan dari A, A irisan B itu 2 dan 3. Itu tadi penjelasan saya dari program menghitung irisan A, menghitung A irisan B. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.